Bab 957. Ye Yuan, jangan dipusingkan. Aku tahu kekuatan tempurmu mengejutkan. Tapi level 2 Dao mendalam, kalian bukan lawan. Yue Jianfeng berkata dengan cemas. Dalam kompetisi bulan terang, meskipun Ye Yuan mengalahkan Lin Chao, tetapi Lin Chao baru saja memasuki Dao mendalam realem. Dengan kekuatan Ye Yuan, mengalahkan 1 atau 2 Dao mendalam realms bisa dilakukan. Tapi berurusan dengan 6 orang sekaligus, di antara mereka bahkan memiliki pembangkit tenaga realem Dao tingkat kedua mendalam, itu benar-benar keluar dari pertanyaan. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, kamu bertarung denganmu, apa yang sangat kamu pedulikan? Yue Jianfeng tidak bisa menahan tersedak. Bocah ini benar-benar membuat orang khawatir. Dia mengertakkan gigi dan tiba-tiba bergerak, langsung menuju tingkat kedua Dao mendalam. Tapi Wang Yao sudah lama bersiap dan berkata dengan tawa dingin, lawanmu adalah aku. Sosoknya bergerak dan langsung berselisih dengan Yue Jianfeng. Ranah kultivasi dua orang kurang lebih sama. Perbedaan kekuatan mereka tidak besar. Bahkan jika Yue Jianfeng mendapat dukungan dari kekuatan mata, itu juga sangat sulit untuk mengalahkan Wang Yao dalam waktu singkat. Tetapi pada saat ini, level 2 Dao mendalam perlahan mendekat pada Ye Yuan dan berkata dengan tawa mengejek, berat, jangan berpikir bahwa dengan mengalahkan pemula yang baru saja menerobos ke Dao mendalam realem, Anda berpikir bahwa Anda tak terkalahkan di bawah langit. Saudara, beri adik kecil ini pelajaran yang baik. Biarkan dia tahu apa ahli kerajaan kaisar. Orang-orang ini semua melihat adegan Ye Yuan membunuh Lin Chao sebelumnya, dan benar-benar terkejut. Namun, Lin Chao hanya nyaris berhasil menerobos ke Dao mendalam realem pada akhirnya. Dibandingkan dengan level Dao pertama yang asli, masih ada beberapa celah. Apalagi bahkan ada Dao tingkat kedua mendalam di sini. Beberapa orang itu segera mengepung. Tapi Ye Yuan mundur ke satu sisi dengan tenang, bersandar pada pohon besar dengan tangan terlipat. Hei, kapan aku mengatakan bahwa aku tak terkalahkan? Jangan salah, lawanmu adalah dia, bukan aku. Ye Yuan menyenggol Yue Mengli dengan mulutnya. Semua orang membeku, tatapan mereka mengarah ke Yue Mengli. Level 2 Dao mendalam itu tiba-tiba tertawa dan berkata, hahaha, apakah kamu membuat lelucon? Siapa di dunia yang tidak tahu bahwa kehilangan tertua keluarga Yue mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Bahkan jika sudah sembuh, dia belum berkultivasi benar selama beberapa tahun ini. Anda membuatnya bertarung dengan kami. Petik 2. Pengecut tanpa tulang, untuk benar-benar bersembunyi di belakang seorang wanita. Nona Yue Sulung, kau jatuh cinta pada pria seperti ini. Orang lain berkata dengan kekeh. Seseorang harus mengakui bahwa terhadap Yue Mengli, beberapa orang ini masih mempertahankan rasa hormat tertentu. Kecantikan Yue Mengli seperti Dewi Surga, membuat orang tidak tahan dengan profan. Hanya saja kinerja Ye Yuan membuat mereka merasa seperti bunga segar menempel di kotoran sapi. Tapi Yue Mengli berkata dengan dingin, kalian semua, tidak layak untuk membuat kakak Yuan mengambil tindakan. Saat beberapa orang ini mendengar, mereka tidak bisa menahan untuk saling bertukar pandang, dan segera tertawa. Haha, Nona Yue pasti bercanda. Orang-orang seperti Anda belum cocok untuk beberapa dari kita. Seorang pria seperti ini tidak layak dipercayakan kepada Anda. Iya, Nona Yue, sebaiknya kamu cepat-cepat mundur. Paman kita semua adalah orang-orang yang tidak sopan. Setelah kita bertarung, kita tidak ingin melukai wajah cantik dan cantikmu. Nona Yue, bocah ini memposisikan dirinya sendiri, tetapi membuatmu menyerang dan menyerbu barisan musuh. Lebih baik tinggalkan dia, hahaha. Di sana, Yue Jianfeng terjerat dalam pertempuran dengan Wang Yao di satu sisi. Di sisi lain, ia juga membagi perhatiannya untuk memperhatikan situasi di sini. Dia melihat bahwa Ye Yuan benar-benar mundur ke satu sisi dan mengabaikan masalah, dan tidak bisa menahan panik ketika dia berkata, Ye Yuan, jangan dipusingkan. Tubuh Lier baru saja pulih dan telah mengabaikan kultivasi untuk waktu yang lama. Ini sama sekali tidak mungkin menjadi pasangan mereka. Petik 2. Tapi Wang Yao tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat situasi dan berkata, Yue Jianfeng, lawanmu adalah aku. Hal-hal di tingkat bawah, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Haha, tenang, Nona Yue adalah biji mata keluarga Yue. Mereka tidak akan melakukan apapun padanya. Tapi untuk bocah itu di udara. Wang Yao tahu kehebatan mata surgawi cahaya bulan. Jadi dia hanya bertengkar dengan Yue Jianfeng dan tidak bertengkar sampai akhir dengan dia. Selama orang-orang di lantai bawah menghabisi Yue Mengli, lalu mengambil Yue Mengli sebagai sandera, apakah dia masih takut bahwa Yue Jianfeng tidak akan tunduk dengan patuh?
Wang Yao juga tahu kekuatan keluarga Yue. Jadi sebelum keluar, dia sudah lama memikirkan rencana yang pasti. Meskipun dia akan menyinggung keluarga Yue seperti ini, dia tidak akan menyinggung diperbaiki. Tetapi jika dia membunuh Yue Mengli, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Bahkan jika dia mendapatkan pegas roh, menghadapi pengejaran keluarga Yue di seluruh dunia, sama sekali tidak ada peluang untuk selamat. Tetapi terhadap raungan Yue Jianfeng, Ye Yuan menutup telinga untuk itu dan hanya berkata dengan dingin, "Hei, beberapa dari kalian, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kalian, jika kamu meremehkan Li Er, harga yang kamu bayar akan jadilah hidupmu." Temukan novel yang disahkan di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ye Yuan memiliki penampilan santai dan santai, sama sekali tidak khawatir tentang Yue Mengli. Hehe, karena Nona Yue sangat mengesankan, maka kami, saudara-saudara harus mencari bimbingan dengan benar. Kuan Seng, kamu pergi dan tantang Nona Yue. Tingkat kedua Dao Mendalam berkata dengan mencibir. Baiklah, Nona Yue, Kuan ini harus menyinggung. Tingkat pertama Dao Mendalam yang disebut Kuan Seng menggosok kepalan tangannya dan menyekat telapak tangannya, penampilan memojokkan Yue Mengli. Hanya untuk melihatnya mengulurkan tangan dan meraih. Cakar besar terkondensasi dari energi esensi meraih ke arah Yue Mengli. Momentum itu sangat mengejutkan. Tidak ada seniman bela diri yang bisa berkultivasi ke Dao Mendalam Realem yang biasa-biasa saja. Bahkan jika Lin Chou benar-benar dibandingkan dengan Kuan Seng ini, itu paling tidak sama rata. Tingkat pertama yang mendalam Dao Mendalam tidak mudah dikalahkan. Melintasi alam dan mengalahkan seniman bela diri Dao Mendalam Realem, itu hanya sesuatu yang sangat sedikit orang bisa capai. Setidaknya dalam pandangan orang lain, tidak mungkin bagi Yue Mengli untuk memiliki kemampuan ini. Tapi tepat pada saat ini, temperamen Yue Mengli yang awalnya hangat dan baik hati itu tiba-tiba berubah. Aura ganas melonjak menuju langit. Di belakang Yue Mengli, hantu raksasa benar-benar muncul. Hantu ini persis sama dengan Yue Mengli. Tetapi wataknya benar-benar berbeda. Ekspresi hantu itu sangat dingin, tetapi tubuhnya memancarkan niat bertarung yang kuat. Seolah-olah hantu itu lahir secara inheren untuk pertempuran. Dharma langit dan bumi idola. Bagaimana ini mungkin? Semua orang memandang hantu itu dengan keheranan yang tiada taraf. Perebutan Kuan Seng begitu menggelikan di depan langit dan bumi idola Dharma ini. Yue Mengli mengacungkan jari. Idola Dharma di belakangnya juga menunjukkan jari. Cahaya putih yang sangat cepat dan ganas merobek tepat di langit, menghancurkan cakar Kuan Seng terkondensasi menjadi berkeping-keping. Gemuruh. Kuan Seng bahkan tidak bisa menangis dengan sedih dan menabrak jari cahaya putih ini. Idola Dharma ini terlalu kuat. Beberapa seniman bela diri yang tersisa mundur beberapa langkah berturut-turut, semua ketakutan oleh adegan tadi. Seorang veteran tingkat pertama Dao Mendalam sebenarnya tidak bisa menahan kekuatan jari dan langsung diberantas. Bukankah mereka mengatakan bahwa kehilangan keluarga Yue sudah tidak berkembang selama lebih dari selusin tahun? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Bahkan Yue Jianfeng dan Wang Yao juga menghentikan pertempuran pada saat ini, melihat adegan ini dengan tak percaya. Mereka jelas tidak berpikir bahwa itu rindu tertua Yue Family yang dibangun dengan halus sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Cek tes, visiasi jiwa pertempuran bawaan memang sesuai dengan reputasinya. Ini bukan langit dan bumi idola Dharma, tapi fisik jiwa pertempuran bawaan-bawaan Li Er. Menginkubasi selama bertahun-tahun, akhirnya dia terbangun. Ye Yuan menatap sosok kolosal itu dan menghela napas dengan kekaguman yang tak ada habisnya. Bab 958. Bawaan fisik jiwa pertempuran bawaan. Setelah penyatuan roh dan daging mencapai tingkat tertentu, jiwa pertempuran bawaan seniman bela diri akan bangkit. Sebuah kalimat beredar selama era kuno, begitu jiwa pertempuran muncul, siapa yang bisa bersaing untuk supremasi? Jiwa pertempuran lahir demi pertempuran. Itu secara inheren sangat kuat. Jiwa pertempuran Yue Mengli baru saja terbangun belum lama ini. Saat ini, itu hanya hantu. Ketika kekuatannya semakin mendalam, dan tingkat fusi roh dan daging semakin tinggi, kekuatan jiwa pertempuran juga akan menjadi lebih kuat, dan menjadi semakin jasmani juga. Battle Soul. Visiasi Battle Soul bawaan. Ini, sebenarnya ada fisik roh yang benar-benar menakutkan di dunia ini. Lebih jauh lagi, dia bahkan dari Moonlight Heavenly fisik bawaan. Jika dia berkultivasi ke alam Raja Surgawi, siapa lagi yang bisa bersaing dengan dia? Mendengar kata-kata Ye Yuan, Wang Yao dilanda ketakutan. Dia rupanya pernah mendengar tentang visiasi jiwa pertempuran bawaan sebelumnya.
Mengenai kekuatan fisik roh ini, dia agak pernah mendengarnya sebelumnya. Tetapi setelah dia ingat bahwa Yue Mengli masih memiliki jenis tubuh roh yang menakutkan lainnya, dia tidak lagi bisa tetap tenang. Seseorang seperti ini terlahir dengan sendok emas di mulutnya. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan senyum tipis, sepertinya kamu masih memiliki beberapa pengetahuan. Untuk benar-benar mengetahui tentang fisiasi jiwa pertempuran bawaan. Wang Yao kaget dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memandang Ye Yuan seperti dia melihat hantu dan berkata, tidak heran gadis ini selalu diganggu oleh penyakit serius. Ternyata dua jenis roh-roh ini tidak dapat hidup berdampingan. Keberadaan seperti ini, bahkan surga juga cemburu. Ada desas-desus bahwa penyakit gadis ini disembuhkan olehmu. Kamu benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Petik 2. Dengan ini, Ye Yuan juga agak terkejut. Wang Yao ini sebenarnya sangat tahu. Pengetahuan ini apa yang bukan apa yang dimiliki rata-rata orang. Tidak heran pria ini bisa masuk ke dunia mistik pada saat pertama. Wang Yao ini tidak sederhana. Benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa apa yang kamu tahu benar-benar sedikit. Kenapa? Masih ingin semangat muncul sekarang. Ye Yuan memandang Wang Yao dengan senyum yang bukan senyum saat dia berkata. Wajah Wang Yao jatuh dan dia tiba-tiba menamparkan sebuah telapak tangan. Itu benar-benar langsung menuju ke Yue Mengli. Wang Yao, kamu mencari mati. Yue Jianfeng tidak berharap pria ini tiba-tiba melakukan serangan preemptif, sosoknya bergerak, menyelamatkan sekaligus. Tepat pada saat ini, Wang Yao menyalak, pergi. Ketika dia mengatakan ini, sosoknya sudah tiba 10.000 kaki jauhnya. Reaksi tingkat kedua Dao mendalam adalah yang tercepat. Dia adalah orang pertama yang berbalik dan berlari. Yang lain sedikit lebih lambat. Tetapi pada saat ini, Yue Mengli tidak memiliki niat untuk bertahan sama sekali, menunjukkan jari sekali lagi. ARGH. Sekejap cahaya putih melintas. Pembangkit tenaga Dao Realem mendalam lainnya mati menyedihkan di bawah jiwa pertempuran. Gemuruh. Pada saat yang sama, Yue Jianfeng juga tiba tepat pada waktunya, menyelesaikan serangan Wang Yao. Namun, sudah terlambat untuk ingin mengejar orang-orang ini. Mereka semua pembangkit tenaga listrik Dao mendalam Realem. Semua teknik gerakan mereka sangat cepat, sudah menghilang dari pandangan tiga orang. Yue Jianfeng memandang Yue Mengli, seolah itu adalah hari pertamanya mengenalnya. Lier, ternyata kamu sudah begitu luar biasa. Kamu benar-benar bersembunyi begitu pahit dari Paman Feng. Yue Jianfeng berkata sambil tersenyum pahit. Yue Mengli berkata sambil tersenyum, Lier tidak memiliki niat bersembunyi dari Paman Feng, tapi aku baru saja membangunkan jiwa pertempuran di bawah bantuan kakak Yuan. Jujur saja, ketika aku baru saja merasakan kekuatan jiwa pertempuran itu, saya juga takut sekali. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Yue Jianfeng tanpa sadar menatap Ye Yuan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Menantu ini sepertinya tidak ada yang bisa membuatnya bingung. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu menatapku dengan ekspresi seperti ini. Fisik jiwa pertempuran bawaan sebenarnya tidak membutuhkan aku untuk mengajar sama sekali. Setelah jiwa pertempuran terbangun, itu seperti ras iblis yang membangkitkan ingatan warisan mereka. Kekuatan Lier akan tumbuh setiap hari. Dengan dia di sekitar, itu juga bukan tidak mungkin bagi keluarga Yue untuk menjadi klan keluarga nomor satu alam surgawi di masa depan. Sun Moon Heavenly Murid hanya menambahkan bunga kesulaman. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh Yue Jianfeng tanpa sadar bergetar ketika dia berkata dengan takjub, visi jiwa pertempuran bawaan ini sebenarnya sangat luar biasa. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu hanya akan lebih luar biasa daripada yang kamu bayangkan. Meskipun harapan sangat suram, mungkin dengan mengandalkan fisik jiwa pertempuran bawaan ini, Lier akan dapat menembus belenggu. Tentu saja, ini hanya tebakan saya. Petik 2. Sebenarnya, Ye Yuan juga sangat menantikan tingkat apa yang bisa dicapai Yue Mengli. Setelah semua, fisiasi jiwa pertempuran bawaan sudah tidak muncul selama setidaknya 200.000 tahun. Apakah Yue Mengli bisa mengandalkan semangat dan penyatuan daging untuk menerobos belenggu? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Yue Jianfeng menghirup udara dingin. Kata-kata Ye Yuan menyiratkan kelahiran pembangkit tenaga listrik Dewa Alam. Jika itu benar-benar seperti itu, maka keluarga Yue akan menjadi keluarga nomor satu alam surgawi tanpa ragu. Emosi Yue Jianfeng hanya tenang setelah waktu yang lama. Dia mengeluarkan panci kecil, menggumamkan mantra di bawah nafasnya. Musim semi roh kelas atas itu benar-benar dipanen begitu saja.
The Fasun Bright Moon Realm hanya akan terbuka setiap 300 tahun sekali. Jika mereka hanya bisa menunggu dunia mistik terbuka sebelum mereka bisa mendapatkan mata air roh, mereka akan dihancurkan sejak lama. Pot semacam ini secara khusus disempurnakan untuk mengumpulkan mata air roh. Menggunakannya untuk membawa roh keluar dari dunia mistik, seseorang dapat menyimpannya untuk digunakan orang lain. Semangat roh kelas atas ini, selama seseorang mengeluarkannya, itu adalah pahala yang besar. Ketiga orang itu membereskan barang-barang mereka dan baru saja akan pergi ketika sesosok tiba dengan peluit. Seorang wanita parubaya yang cantik muncul di depan tiga orang. Nyonya yang cantik itu berusia 30 tahun ke atas. Meskipun dia kehilangan sebagian daya tariknya, dia masih mempertahankan sikap anggunnya dan sangat anggun dan tenang. Di antara kedua alisnya ada sedikit kemiripan dengan Yue Mengli. Ketika dia masih muda, dia benar-benar kecantikan yang tak tertandingi juga. Aku sudah melihat penatua Ling Yu. Melihat nyonya yang cantik ini, Yue Jianfeng segera membungkuk untuk menyambut. Nenek Ling Yu. Yue Mengli juga berkata dengan gembira. Sementara Ye Yuan berdiri di satu sisi dengan santai, tanpa niat sedikit pun untuk menyapa. Nyonya yang cantik ini adalah Bibi Yue Jianfeng, sesepuh keluarga Yue, Yue Ling Yu. Petik 2. Saat ini, orang tua generasi karakter Yue keluarga Ling pada dasarnya semua tertutup dan tidak muncul. Jika bukan karena bertemu dengan dunia mistik yang dilanggar, masalah besar semacam ini, Yue Jianqiu juga tidak akan memanggil Yue Ling Yu keluar. Yue Ling Yu mengangguk pada kedua orang itu, tetapi berkata dengan Ye Yuan dengan alis rajutan, kamu, anak ini, haruslah Ye Yuan, kan? Benar-benar tidak tahu sopan santun. Karena kamu sudah berjalan bersama dengan Li Er, tidak tahukah kamu bagaimana cara memanggil nenek? Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, aku takut membuatmu menjadi tua, bukan? Meskipun kamu adalah generasi nenek-nenek Li Er, kamu juga tidak terlihat jauh lebih tua darinya. Aku merasa memanggilmu lebih tua kakak lebih tepat. Petik 2. Yue Mengli melotot-melotot ke Ye Yuan. Cukup dipenuhi dengan godaan. Tapi dia tahu bahwa ingin membuat Ye Yuan memanggil nenek Yue Ling Yu, itu adalah sesuatu yang mustahil. Meskipun Yue Ling Yu adalah pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi, status kehidupan Ye Yuan sebelumnya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Berbicara dengan cara ini sudah terlihat di wajahnya. Yue Ling Yu awalnya menarik wajah panjang. Tapi mendengar kata-kata Ye Yuan, dia tertawa kecil dan menatap Ye Yuan ketika dia berkata, kamu, anak, benar-benar bermulut madu. Jika kamu memanggilku kakak perempuan, bukankah itu benar-benar mengacaukan senioritas? Tapi kata-kata ini, aku suka mendengarnya. Petik 2. Ye Yuan segera memanjat sepanjang tiang dan berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa? Untuk masing-masing sendiri, saya melihat bahwa Anda sangat muda, jika saya benar-benar harus membuat Anda menjadi tua, saya benar-benar tidak bisa keluarkan dari mulutku. Petik 2. Hehe, Yue Ling Yu digelitik oleh Ye Yuan, mengeluarkan tawa seperti lonceng perak. Jadi, setiap pria di generasi Yue Jianqiu akan memiliki nama Jian. Betina tampaknya memiliki Ling. Tidak jarang bagi keluarga Cina yang lebih tradisional. Bab 959. Di samping, ekspresi Yue Jianfeng sangat buruk. Ye Yuan memanggil kakak perempuan Yue Ling Yu, lalu bukankah dia harus memanggil Ye Yuan paman? Senioritas ini dicampurkan sampai, tapi di depan Yue Ling Yu, Yue Jianfeng juga tidak bisa kehilangan kesabaran. Dia hanya bisa merajuk di satu sisi. Hehe, kamu, nak, benar-benar tahu bagaimana berbicara. Selesai, panggil apapun yang kamu suka. Tapi aku akan mengatakan hal-hal buruk dulu, jika kamu tidak baik untuk Li Er keluarga kami, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Yue Ling Yu berkata setengah bercanda. Yue Mengli terkejut dan buru-buru berkata, Nenek Ling Yu, apa yang kamu katakan? Jika bukan karena kakak Yuan, Li Er sudah akan menjadi orang mati sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak baik padaku? Yue Ling Yu tidak tahu identitas Ye Yuan. Jika dia membuat saraf Ye Yuan kesal, maka dia akan terperangkap di tengah. Siapa yang tahu bahwa wajah Yue Ling Yu jatuh dan dia berkata, nak bodoh. Ini dia, itu dia. Dia menyelamatkanmu, tidak berarti dia harus bersikap baik padamu. Pria semua tidak setia. Kamu harus menjaga mata yang lebih dekat. Kau kekasih keluarga Yue kami. Tidak peduli bocah keluarga mana yang bersamamu, mereka semua harus membujuk dan meremehkanmu. Jika bocah ini berani menggertakmu di masa depan, katakan saja pada Nenek Ling Yu, kakek pasti akan pukul dia sampai pantatnya terbuka. Petik 2. Yue Ling Yu sudah mulai bergairah selama bertahun-tahun, tetapi sama sekali tidak malu.
Bahkan seseorang yang terkumpul seperti Yue Mengli juga tidak bisa menahannya lagi. Dia baru saja akan menghentikan Yue Lingyu dari terus berbicara, tetapi mendengar Ye Yuan berkata, apa yang dikatakan Penatua Sister Lingyu. Li Er dan hatiku terhubung bersama. Aku tidak akan mengecewakannya dalam hidup ini. Tidak hanya apakah saya akan memperlakukannya dengan baik, saya juga harus bersikap baik kepada Penatua Sister Lingyu, kan? Ketika wilayah kultivasi saya mencapai, saya pasti akan memperbaiki pil ke-9 surga awet muda untuk Sister Elder Lingyu, dan membiarkan Sister Elder Lingyu selamanya muda. Petik 2. Mata Yue Lingyu tiba-tiba meletus dengan sinar kecemerlangan, tetapi menatap Ye Yuan dengan wajah ragu ketika dia berkata, kamu tahu bagaimana cara memperbaiki pil ke-9 surga awet muda. Kamu tidak menyombongkan diri, kan? Nin Heaven Ageles Pil adalah pil obat tier 9 bermutu tinggi. Bahan untuk penyempurnaan sangat berharga. Tingkat kesulitan juga sangat tinggi. Alam surgawi hanya memiliki beberapa kaisar alkimia puncak yang memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Selanjutnya, formula pil-pil ke-9 surga awet muda, hampir tidak ada orang yang mengetahuinya. Dia serius tidak berani percaya bahwa anak berusia 20 tahun di depannya mampu memperbaiki pil ke-9 surga awet muda. Pil ke-9 surga Ageles, itu bisa membuat wanita manapun di alam surgawi gila. Tidak hanya bisa membiarkan nenek tua seperti Yue Lingyu kembali ke puncak masa mudanya dan semangatnya, dengan masa muda yang abadi, bahkan bisa memperpanjang umurnya hingga 1000 tahun. Pil obat yang menantang surga seperti ini, siapa yang tidak akan menjadi gila? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, apakah itu menyombongkan diri atau tidak, Anda akan tahu pada saat itu. Namun, obat semangat yang diperlukan pil ke-9 surga awet muda ini, Penatua Sister Lingyu harus menggabungkannya sendiri. Yue Lingyu jelas masih tidak percaya, dan tidak bisa membantu mengalihkan pandangannya ke arah Yue Jianfeng dan Yue Mengli, jelas mencari pendapat mereka. Sebaliknya, dia masih lebih percaya pada orang-orang keluarga Yue. Yue Jianfeng juga sangat terkejut di hatinya. Pil ke-9 surga awet muda, dia secara alami juga tahu. Tetapi untuk mengatakan bahwa Ye Yuan bisa memperbaikinya, dia masih merasa itu masih terlalu menyombongkan diri. Namun, jika Ye Yuan tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana mungkin dia bisa melihat melalui penyakit kronis dalam tubuhnya sekaligus? Sepertinya Ye Yuan ini tidak bisa diukur menggunakan akal sehat sama sekali. Penatua Lingyu, ini, Ye Yuan mungkin memiliki kemampuan ini. Setidaknya, keponakan ini merasa bahwa para ahli kaisar alkimia keluarga semuanya lebih rendah darinya. Yue Jianfeng mengatakan yang sebenarnya jujur. Tapi Yue Mengli tersenyum manis dan berkata, Nenek Lingyu, jangan ragu lagi. Kakak Yuan, mengatakan bahwa dia dapat memperbaikinya, berarti dia pasti bisa memperbaikinya. Hanya tenangkan pikiranmu dan dengan berani menyiapkan obat-obatan roh. Pasti bercanda, jika bahkan Ye Yuan tidak bisa memperbaiki pil awet muda ke-9 surga, maka sama sekali tidak ada seorang pun di alam surgawi yang bisa memperbaikinya. Yue Lingyu memandang Yue Mengli dengan sangat heran, tidak yakin dari mana kepercayaan dirinya berasal. Tapi dia menyaksikan Yue Mengli tumbuh sejak muda dan tahu bahwa gadis ini tidak akan pernah menipu dia tentang masalah semacam ini. Selanjutnya, meskipun Yue Jianfeng mengatakannya dengan bijaksana, dia juga mengakui kekuatan jalur alkimia Ye Yuan sangat. Bocah ini benar-benar memiliki kekuatan jalur alkimia yang menantang surga. Latar belakang apa yang dimilikinya? Temukan novel-novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Baik, jika Anda dapat membantu orang tua ini menyuling pil ke-9 surga Ageles, diri orang tua ini akan memberi Anda lukisan gunung dan sungai negara. Yue Lingyu berkata, artefak suci tingkat transcendent, mountain dan river state painting, adalah artefak surgawi tiruan, yang memiliki kekuatan tak terbayangkan. Itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan artefak suci kelas transcendent biasa. Hanya saja Ye Yuan sudah memiliki artefak surgawi asli saat ini, dan bahkan memiliki Fast Heaven Valley dan Soul Suppressing Pearl yang nilainya tidak pasti. Bagaimana mungkin dia masih menyukai lukisan Mountain dan River State? Tidak perlu untuk itu. Penatua Sister Lingyu adalah pembesar Li Er, memurnikan pil obat untukmu seharusnya. Bagaimana aku bisa menginginkan barang-barangmu? Ye Yuan berkata dengan tertawa kecil. Tapi itu sedikit jijik di mata Ye Yuan masih sangat menusuk Yue Lingyu. Dia bisa mengatakan bahwa Ye Yuan benar-benar tidak peduli dengan Mountain dan River State Painting, dan tidak sengaja bersikap murah hati. Puff, Yue Mengli tiba-tiba tertawa. Yue Jianfeng juga menahan tawanya. Saat Yue Lingyu melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi semakin bingung,
dan berkata, apa yang kalian tertawakan? Mungkinkah lukisan gunung dan sungaiku bahkan tidak bisa menandingi Pil Nin Heaven Ageles Pil? Yue Mengli berkata sambil tersenyum, Nenek Ling Yu, diri lansia Anda telah berada dalam pengasingan tertutup selama ini, dan masih tidak tahu peristiwa yang terjadi selama kompetisi bulan cerah. Ye Yuan ia menggunakan artefak kuasi ilahi untuk membunuh lawannya, memenangkan kompetisi bulan terang. Meskipun Mountain dan River State Painting kamu bagus, itu tidak bisa dibandingkan dengan artefak semu dewa tidak peduli apa juga, kan? Petik 2. Yue Lingyu dengan ringan menarik napas, ingin menenangkan kegelisahan di dalam hatinya. Dia baru saja keluar dari pengasingan dan hanya bertanya sebentar tentang hal-hal persaingan Bright Moon, dan belum punya waktu untuk memahami secara detail sama sekali. Tuan ini, benar yang ditemukan Lier tampaknya luar biasa. Tidak? Tunggu, itu harusnya agak misterius. Menyempurnakan pil obat tingkat 9 tingkat tinggi, memiliki artefak semu dewa, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemuda biasa. Penatua Sister Ling Yu, Anda di sini untuk mengejar Hantong, kan? Jika Anda masih tidak mengejar, mereka akan segera memasuki area terdalam dari dunia mistik. Ye Yuan tidak mau terlibat dengan masalah ini dan diingatkan. Yue Lingyu kepalanya kacau oleh Ye Yuan, kepalanya dipenuhi pil ke-9 surga awet muda, dan sebenarnya melupakan urusan resmi sejenak. Hanya setelah diingatkan oleh Ye Yuan, dia tiba-tiba menyadari. Ya, urusan resmi itu penting. Kecepatanmu terlalu lambat, aku akan membawa kalian semua. Tidak menunggu 3 orang untuk menjawab, Yue Lingyu menjentikkan lengan bajunya dengan megah dan menghilang membawa 3 orang. Hanya setengah hari dan keempat orang itu terbang sejauh beberapa puluh juta mil. Seni teleportasi tidak dapat ditampilkan di dalam Fasun Bright Moon Realm, yang menunda beberapa saat. Mendengar dari Jian Qiu, bahwa Hantong hanyalah tingkat ke-6 Dao mendalam. Menghitung sesuai jarak, dia seharusnya belum sampai di sini. Jika Hantong benar-benar datang untuk murid surgawi matahari bulan, maka dia pasti harus datang ke Yellow Millet Mountain. Kita hanya bisa menunggu di sini, Yue Lingyu berkata dengan dingin. Saat ini, pemandangan di depan sudah benar-benar berbeda. Tempat ini mirip dengan matahari pada tengah hari, dan setelah layar cahaya di depan, itu ditutupi di bawah kanopi bulan dan bintang-bintang, di mana malam telah jatuh. Layar cahaya itu sepertinya mengisolasi dua dunia. Di atas layar cahaya ada bentangan pegunungan di rantai yang tak terputus. Itu seharusnya Yellow Millet Mountain yang Yue Lingyu bicarakan. Bab 960. Sebelum layar cahaya, berkumpul semakin banyak seniman bela diri. Orang-orang yang bisa tiba di sini, kekuatan mereka semua sangat tangguh. Mereka pada dasarnya semua seniman bela diri Dao mendalam realem. Seniman bela diri ini memiliki keluarga Yue, keluarga Zhou, dan bahkan seniman bela diri asing. Tapi seniman bela diri asing jelas sangat waspada terhadap Yue Lingyu. Meskipun mereka datang ke sini, mereka menghindari jauh. Tapi Yue Lingyu tidak memiliki niat untuk maju untuk melihatnya. Baru kemudian, orang-orang ini menghela napas lega. Ye Yuan dan kawan, saat ini sedang bermeditasi di sini ketika sekelompok orang lain berhasil sebelum layar cahaya. Yue Lingyu yang matanya terpejam sepanjang waktu untuk mengistirahatkan pikirannya akhirnya membuka matanya kali ini, tatapannya terkunci pada seorang lelaki tua. Pria tua itu setipis garu, tetapi dalam kesehatan yang baik, tubuhnya memancarkan aura yang tak terduga. Di belakang pria tua itu, seorang anak muda menatap Ye Yuan dengan ekspresi tidak ramah, dengan permusuhan belaka. Pria muda ini justru Zhou Yan. Zhou Boping, kamu terlalu lambat. Yue Lingyu berkata kepada pria tua itu. Zhou Boping ini juga merupakan pusat kekuatan Raja Surgawi yang tertutup dari keluarga Zhou. Bright Moon City dan Fasun City hanya terpisah 10.000 mil. Hal-hal yang terjadi di sini, tidak mungkin keluarga Zhou tidak akan tahu. Oleh karena itu, keluarga Zhou mengirimkan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi juga, untuk mempersiapkan yang terburuk. Zhou Boping berkata dengan dingin, sesuatu terjadi di sepanjang jalan, tertunda. Meskipun kata-katanya menjemukan, penampilan senang Zhou Boping yang samar tidak bisa disembunyikan. Yue Lingyu menyapu pandangannya ke arah Zhou Yan di belakangnya, dan menemukan bahwa tatapan Zhou Yan dalam, dengan semacam aura mengamuk meledak. Zhou Yan sangat senang dengan dirinya sendiri di dalam. Kelompok orang-orang mereka menemukan roh pembaptis mata kelas atas yang muncul di sepanjang jalan. Setelah dia menggunakannya, dia sudah mengalami transformasi menyeluruh. Sekarang, level Dao pertamanya sudah sepenuhnya dikonsolidasikan. Kekuatan mata dari Fasun Flameheart Pupil juga menerobos langkah besar, melangkah ke roh tingkat menengah yang sabar.
Zhou Yan menemukan bahwa kekuatan mata Yue Mengli tampaknya tidak memiliki banyak perubahan. Jelas, keluarga Yue tidak mendapatkan musim semi roh kelas atas. Dia awalnya berpikir bahwa Yue Lingyu akan terkejut, tetapi dia tidak memiliki indikasi. Dia hanya berkata kepada Zhou Boping dengan acuh tak acuh, sejak Anda tiba, haruskah kita bergerak? Kelompok orang itu belum mencapai. Jika kita menunda, itu mungkin menyebabkan kecelakaan yang tak terduga. Menuju sikap Yue Lingyu, Zhou Boping juga agak terkejut. Dia tahu bahwa kepribadian Yue Lingyu sangat ingin mengalahkan segalanya. Sekarang setelah keluarga Zhou melakukan serangan pertama, dia sebenarnya tidak memiliki indikasi, seolah-olah Yue Mengli tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Jika itu sebelumnya, Yue Lingyu pasti akan terbakar dengan kecemburuan. Tapi sekarang, dia sudah tahu teror dari visi jiwa bawaan Yue Mengli bawaan. Menuju peluang keberuntungan kecil Zhou Yan, dia mengangkat hidungnya ke sana. Selain itu, Yue Mengli hanya menghina untuk menggunakan roh musim semi kelas atas. Tetapi keluarga Zhou memperlakukannya seperti harta. Ini juga membuatnya sangat terhibur di hatinya. Kata-kata ini masuk akal. Mari kita mulai. Suara santai Zhou Boping terdengar. Dua aura mengerikan melesat ke langit. Dua aura Raja Surgawi yang perkasa dibebaskan sepenuhnya. Prosesnya sangat mengejutkan dari awal hingga akhir. Kelompok seniman bela diri yang diam-diam memberanikan diri semuanya pucat pasi pada saat ini. Ternyata bukan karena Yue Lingyu tidak berencana menyelesaikan skor dengan mereka, tetapi menunggu keluarga Zhou tiba dan menyelesaikannya bersama-sama. Hanya saja mereka tidak mengerti, dengan kekuatan Yue Lingyu, sepertinya tidak perlu menunggu Zhou Boping datang. Cepat lari. Orang-orang ini bereaksi dengan sangat cepat, berbalik dan berlari. Di hamparan tanah terbuka ini berkumpul 100 seniman bela diri asing. Kabur-kabur sekaligus, momentumnya juga tidak lemah. Tepat pada saat ini, aura lain mengepul ke langit di antara seniman bela diri asing. Dalam hal aura, itu sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Yue Lingyu dan Zhou Boping. Semua orang melihat pemandangan ini dengan takjub. Tidak menyangka bahwa sebenarnya ada lokomotif Raja Surgawi yang disembunyikan di antara seniman bela diri asing. Yue Lingyu, Zhou Boping, kalian tidak mendorong orang terlalu jauh. Yang berbicara adalah seorang seniman bela diri setengah baya dengan penampilan ceroboh dan biasa. Melemparkan ketumpukan orang, itu benar-benar tidak sedikit mencolok. Hanya kemudian, apakah semua orang menyadari? Tidak heran Yue Lingyu tidak bergerak selama ini. Ternyata dia sudah lama menemukan seniman bela diri setengah baya ini bersembunyi di tengah orang banyak. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Menunggu Zhou Boping tiba pada saat ini dan bertarung 2 lawan 1, kepastian berurusan dengan seniman bela diri setengah baya ini jauh lebih besar. Ruan Suangsu, Anda menyusup ke Fasun Bright Moon Realm memprovokasi Zhou dan Yue dua keluarga. Sekarang, Anda benar-benar mengatakan bahwa kami mendorong Anda terlalu jauh. Zhou Boping berkata dengan dingin. Harta tak ternilai surga dan bumi diperoleh oleh orang-orang yang ditakdirkan untuk mereka. Karena seseorang melanggar alam Fasun Bright Moon, mengapa kita tidak bisa masuk? Kata Ruan Suangsu. Karena itu masalahnya, maka kamu harus menderita kemarahan dua keluarga kita. Yue Lingyu juga tidak membuang nafasnya. Mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, sebuah lukisan besar tiba-tiba membentang, menutupi langit dan menutupi matahari. Ini lukisan gunung dan sungai negara. Cepat lari. Namun, sudah terlambat. Sebuah kekuatan isap yang sangat besar menyebar, secara langsung ingin menghisap para seniman bela diri yang mencoba melarikan diri ke dalam lukisan. Bahkan sosok Ruan Suangzu juga terhuyung-huyung saat ini. Jelas, dia juga hampir tidak bisa menahan kekuatan isap Mountain dan River State Painting. Mata Zhou Boping berkedip. Kekuatan api yang mengerikan meletus di sekitar Ruan Suangzu. Murid Fasun Flameheart murid Zhou Yan dibandingkan dengan Zhou Boping hanya memucat dibandingkan. Kekuatan tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama. Diserang menjepit oleh dua pakar Raja Divine, tekanan Ruan Suangzu jelas sangat besar. Dia tampak seperti terlalu banyak baginya untuk bertahan lagi. Setelah dibawa ke Mountain dan River State Painting, Ruan Suangzu akan menjadi lebih pasif. Meskipun Mountain dan River State Painting ini adalah artefak surgawi tiruan, kekuatannya juga sangat besar di tangan Yue Lingyu. Setelah tersedot ke dalam, seseorang akan ditekan oleh hukum Mountain dan River State Painting. Selanjutnya, Yue Lingyu tidak akan menderita pengaruh apapun saat bertarung di dalam. Ketika satu aspek lebih lemah, yang lain akan lebih kuat.
Tidak peduli seberapa tangguh Ruan Xuangzu, juga tidak mungkin menjadi pertandingan Yue Lingyu dan Zhou Boping. Swoosh! Ruan Xuangzu perlu membagi perhatiannya untuk berurusan dengan murid Fasun Flameheart dari Zhou Boping. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan tersedot di dalam Mountain dan River State Painting. Namun, tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Sinar cahaya yang menakutkan merobek kekosongan, membanting ke Mountain dan River State Painting dengan momentum seperti guntur tiba-tiba yang tidak menyisakan waktu untuk menutupi telinga. Di bawah serangan ini, kekuatan menahan lukisan gunung dan sungai sangat berkurang. Energi esensi Ruan Xuangzu tiba-tiba meletus, langsung melepaskan belenggu. Retak, retak. The Mountain dan River State Painting benar-benar menghasilkan jejak celah di bawah serangan ini. Semua orang menarik napas dingin. Ini adalah artefak suci tingkat transenden. Ini benar-benar menghasilkan celah di bawah satu pukulan. Whoosh! Satu demi satu sosok diludahkan oleh Mountain dan River State Painting. Orang-orang ini diam-diam menghela nafas lega karena beruntung, untuk benar-benar bertahan hidup. Ekspresi Yue Lingyu berubah. Mencapai tangannya dan memberi isyarat, dia mengambil kembali Mountain dan River State Painting. Sungguh cermin pemecah spiriton yang bagus. Dendam ini hari ini, diri lansia ini telah mengingatnya. Hati Yue Lingyu meneteskan darah. Lukisan negara bagian Mountain dan River yang meniru ini mengikutinya karena dewa tahu berapa tahun. Hari ini, itu benar-benar pecah. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pada saat ini, beberapa tokoh muncul di garis pandang orang-orang. Yang memimpin itu justru Han Tong. Han Tong datang ke sisi Ruan Xuangzu perlahan dan berkata sambil tersenyum, Raja Surgawi Ruan, karena kamu tidak ditoleransi oleh dua keluarga Yue dan Zhou, mengapa tidak membentuk aliansi dengan Han ini, bagaimana? Mendengar kata-kata ini, ekspresi Yue Lingyu dan Zhou Boping berubah. Sebuah lokomotif Raja Surgawi, dan seseorang yang memegang artefak surgawi di tangannya. Begitu keduanya membentuk aliansi, masalah akan menjadi merepotkan. Bab 961. Ekspresi Ruan Xuangzu sangat jelek. Dia mengangguk dan berkata, sepertinya saat ini, Ruan ini tidak memiliki alternatif yang lebih baik juga. Satu kalimat, berjanji bahwa aliansi sementara ini didirikan. Han Tong berkata, kalian berdua Raja Surgawi, apakah kamu bertarung terlebih dahulu, atau apakah semua orang memasuki Yellow Millet Mountain, masing-masing mengandalkan keberuntungan mereka? Ekspresi Yue Lingyu dan Zhou Boping sama jeleknya. Kekuatan artefak surgawi, mereka berdua pernah mengalaminya sekarang. Sebuah serangan meledakkan celah pada artefak suci tingkat transenden. Tidak ada cara untuk bertarung sama sekali. Tapi membiarkan mereka masuk begitu saja, keduanya juga tidak berdamai. Sejenak, kedua orang itu diam dan tidak berbicara. Jelas, mereka tidak bisa mengambil keputusan. Apa yang harus dilawan, merusak keharmonisan. Karena semua orang sudah masuk, mengapa tidak masuk Yellow Millet Mountain bersama? Adapun siapa yang bisa mendapatkan Sun Moon Heavenly Murid, semua orang masing-masing mengandalkan kemampuanmu sendiri, Ye Yuan tiba-tiba berbicara. Saat kata-kata ini keluar, mata semua orang beralih ke Ye Yuan secara kolektif. Empedu bocah ini juga terlalu gemuk, kan? Percakapan antara Raja-Raja Surgawi, dia benar-benar berani menyela juga. Wajah Zhou Boping menjadi hitam dan dia berkata, Berat, kamu pikir kamu siapa? Kamu tahu apa yang dimaksud Sun Moon Heavenly Murid dengan Zhou dan Yue dua keluarga? Kamu mengatakannya dengan mudah, tetapi jika itu benar-benar direnggut oleh orang luar, bisakah kamu memikul tanggung jawab? Petik 2. Zhou Yan mencibir dingin di samping. Ye Yuan menjulurkan kepalanya saat ini, bukankah itu meminta masalah? Lupakan tentang Zhou Boping, bahkan Yue Lingyu mungkin tidak akan menunjukkan sikap baik padanya. Memang, dia melihat wajah Yue Lingyu menjadi dingin dan mengucapkan, Zhou Boping, Ye Yuan adalah menantu keluarga Yue saya. Bahkan jika itu kuliah, bukan giliranmu juga. Dia secara alami memiliki alasan untuk mengatakannya. Itu bukan sudah terlambat untuk berbicara setelah Anda selesai mendengarnya. Petik 2. Ketika orang-orang yang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus mendengar ini, mereka hampir hancur. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Yue Lingyu sebenarnya mulai berkelahi dengan Zhou Boping untuk Ye Yuan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Han Tong memiliki artefak surgawi dalam kepemilikannya. Kekuatannya benar-benar tidak kalah untuk kalian berdua. Beradu pahit di sini sekarang, tidak ada yang bisa mendapatkan apa-apa juga. Tapi kalian berdua tidak jangan lupa, mereka berdua masing-masing menyimpan motif tersembunyi mereka sendiri. Aliansi ini hanya terbentuk di bawah tekanan kalian juga. Sebaliknya,
Jika Anda membiarkan mereka berdua masuk, jika kita benar-benar bertemu dengan Sun Moon Heavenly Murid, mereka mungkin akan mulai berkelahi di antara mereka sendiri. Pada saat itu, Anda hanya perlu duduk dan mendapat keuntungan dari Snipe and Clam Fight. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan diucapkan dengan sangat keras, tanpa niat untuk menghindari Han Tong dan rekannya, sama sekali. Tapi mengucapkan kata-kata ini, bahkan Han Tong sendiri tidak punya cara membalas. Seseorang seharusnya tidak melarang dengan kasar ketika menghadapi masalah, tetapi harus membimbing secara sistematis. Inilah makna ini. Yue Lingyu tidak bisa menahan senyum lembut dan berkata, ini masih kamu, nak, yang pintar. Baiklah, kami akan mendengarkanmu. Zhou Boping membuka mulutnya, tetapi juga tidak mengatakan apa-apa. Melihat situasi saat ini, jika mereka benar-benar bertarung, itu mungkin akan berakhir dengan kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Karena itu yang terjadi, sebaiknya biarkan mereka masuk. Anak laki-laki ini memiliki rencana yang begitu dalam. Satu kalimat membuat penggagas aliansi kita yang baru terbentuk, Han Tong mengertakkan gigi dan berkata. Ruan Xuangzu awalnya membentuk aliansi dengan mereka karena tekanan, dan dia bisa memanfaatkannya sedikit. Tapi Ye Yuan menunjukkannya dengan sangat jelas, kewaspadaan Ruan Xuangzu pasti akan lebih berat. Beberapa hal tidak akan mudah dilakukan saat itu. Semua orang tiba di depan layar cahaya, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Karena layar cahaya ini adalah susunan besar dengan kekuatan yang sangat kuat. Semua yang hadir tidak biasa-biasa saja dan secara alami dapat memahami situasi aktual. Alasan mengapa mereka telah menunggu di luar layar lampu selama ini adalah karena mereka sedang menunggu kedatangan Han Tong. Han Tong memegang artefak surgawi dan bahkan bisa menghancurkan ruang ranah mistik. Agaknya, memecahkan arai besar ini seharusnya tidak sulit. Pembalikan Yin Arai Grand, ini adalah puncak arai tier 9 puncak. Kecuali Grand Yan Divine King ada di sini, jika tidak, siapa yang berani dengan mudah pergi? Han Tong berkata sambil tertawa. Ruan Xuangzu berkata, kondisi apa yang dimiliki harga diri Anda, berikan langsung kepada kami. Han Tong tersenyum dan berkata, sangat mudah untuk berhubungan dengan orang-orang pintar. Broter Ruan, karena Anda dan saya telah membentuk aliansi, kami akan secara alami maju dan mundur bersama. Membawa Anda masuk adalah seharusnya. Kecuali, Han ini hanya menginginkan Sun Moon Heavenly Murid. Hal-hal lain, bahkan jika saudara Ruan mengambil 10.000 artikel, itu bukan urusan Han juga. Jika ada kebutuhan, Han ini bahkan akan membuat langkah untuk membantu. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Wajah Ruan Xuangzu jatuh dan dia berkata dengan mendengus dingin, dirimu yang terhormat benar-benar diperhitungkan dengan baik. Mereka yang datang ke sini, yang mana yang tidak bertujuan untuk murid surgawi matahari bulan. Kalau tidak, dengan kekuatanku, mengapa aku harus mengambil risiko menyinggung Zhou dan Yue dua keluarga dan menjelajah di sini? Masalah ini di luar meja, yang terburuk datang ke terburuk, kita tidak bekerja sama lagi. Paling-paling, Ruan ini akan mundur di sini dan sekarang, juga membuat hal-hal terlalu sulit. Bagi Anda, itu akan sulit dikatakan. Petik 2. Ruan Xuangzu adalah Raja Dewa Keliling, yang datang dan pergi dengan bebas. Jika dia benar-benar tidak bisa mendapatkan Sun Moon Heavenly Murid, tidak akan ada kerugian juga. Tapi Han Tong bahkan mengeluarkan artefak surgawi, dia tidak bisa menanggung kehilangan. Poin ini, bagaimana mungkin Ruan Xuangzu tidak merasakannya? Ingin meremasnya melalui layar cahaya, bagaimana itu mungkin? Han Tong tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu, karena itu masalahnya, sepertinya tidak akan terjadi jika Han ini tidak membawa saudara Ruan ke dalam. Baik, pada saat itu, kita masing-masing hanya akan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Petik 2. Awalnya, Han Tong memiliki skema sendiri. Tapi diekspos oleh Ye Yuan dengan kesibukan kata-kata, ingin membuat Ruan Xuangzu untuk mengerahkan dirinya sepenuhnya tidak mungkin lagi. Karena itu, ia ingin mengancam Ruan Xuangzu melalui layar cahaya, berharap bisa memaksanya menyerah. Siapa yang tahu bahwa Ruan Xuangzu ini juga tidak mudah diremas, dan benar-benar dilawan dengan gigitan. Han Tong datang di depan layar cahaya dan berkata kepada semua orang di sekitarnya, sebentar lagi, aku akan mengaktifkan Spiralon Shattering Mirror. Kalian tetap di sisiku dan hati-hati. Ya, Yang Mulia, semua orang menjawab. Ye Yuan, kekuatan pembalikan Grand Arai Yin yang ini tidak terbatas. Anda dan Lier mengikuti dengan ama sebentar. Pada saat ini, Yue Lingyu juga menginstruksikan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata,
Penatua Sister Ling Yu hanya perlu peduli membawa Yue Jianfeng. Li Er dan aku tidak perlu kamu khawatir. Yue Ling Yu membeku dan berkata agak tidak percaya, bahkan para ahli realem Dao mendalam tidak berani dengan mudah memasuki arai besar. Anda percaya diri? Heh, santai, Penatua Sister Ling Yu. Aku khawatir agak berat bagimu untuk membawa kita berempat, kan? Dengan begitu, semua orang akan dalam bahaya sebagai gantinya. Mungkin kita juga melakukannya sendiri, kata Ye Yuan sambil tertawa. Gemuruh. Tepat pada saat ini, Han Tong mengerahkan artefak surgawi, dan sebenarnya dengan paksa membuka lorong di layar cahaya. Pergi. Di bawah perintah Han Tong, dia memimpin dan masuk ke dalam bersama dengan Ruan Suangsu. Yang lain mengikuti dari belakang. Ketika para seniman bela diri asing melihat situasi itu, mereka segera menyerbu ke lorong dengan cepat. Namun, kemampuan pemulihan Yin Yan Reversal Grand Array sangat kuat. Itu selesai memperbaiki lorong dari sebelumnya dengan sangat cepat. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Sejenak, tangisan yang menyedihkan bergema bersama. Para ahli realem Dao mendalam benar-benar bertahan selama kurang dari 1 detik di dalam arai besar ini sebelum benar-benar dikotori. Grand Array ini berisi Yin dan Yang, dua kekuatan, antar konversi non-stop. Orang-orang yang tidak mengerti formasi susunan akan dihancurkan oleh kekuatan Yin dan Yang mengonversi dengan sangat cepat ketika mendarat di dalam. Ayo masuk juga. Ye Yuan ringan mengucapkan kalimat, dan membawa Yue Mengli dengan mengangkat kakinya. Di area ini, Grand Array sebenarnya tidak membangkitkan sedikitpun gelombang. Melihat adegan ini, ekspresi Yue Ling Yu tidak bisa membantu berubah. Sebuah arai besar yang bahkan seniman bela diri Dao mendalam realem tahap menengah tidak dapat menerobos. Ye Yuan benar-benar masuk dengan mudah. Bab 962. Swoosh. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ye Yuan dan Yue Mengli baru saja keluar dari dalam Yin Yang Reversal Grand Array ketika sosok tiba-tiba berlari keluar dan melepaskan serangan ke mereka berdua. Gemuruh. Reaksi Ye Yuan sangat cepat. Dia mengeluarkan Fast Heaven Pagoda dan langsung memangkas angka itu. Kekuatan pria berjubah hijau ini tidak lemah, sudah mencapai Dao Realem. Tetapi di bawah penindasan Fast Heaven Pagoda, dia masih langsung dihapuskan. Alis Ye Yuan berkerut sedikit dan berkata, di dalam Yellow Millet Mountain ini sebenarnya masih ada orang lain. Pria berjubah hijau ini sama sekali bukan orang-orang di luar sebelumnya. Karena itu, Ye Yuan sangat ingin tahu. Li Er berkata, nama Yellow Millet Mountain berasal dari Dream Upon Yellow Millet. Ilusi di ruang angkasa di sini sangat hebat. Bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi juga memiliki kemungkinan jatuh ke dalam ilusi. Di ruang angkasa di sini, seseorang mungkin jatuh ke dalam ilusi kapan saja dan di mana saja. Begitu mereka tidak bisa melepaskan diri, mereka akan selamanya terkutuk di dalam ilusi, menjadi satu set mayat yang berjalan. Petik 2. Ye Yuan sangat terkejut. Sebuah ilusi yang mampu membuat Raja-Raja Surgawi meresap ke dalamnya, seberapa kuatkah itu? Dikatakan bahwa Sun Moon Heavenly Murid dapat melihat semua yang salah dan tidak berwujud, dan juga dapat membuat orang tenggelam di dalam selamanya. Sepertinya pepatah itu tidak salah. Tidak heran semua orang mengira bahwa murid surgawi Sun Moon berada di Yellow Millet Mountain. Ternyata itulah alasannya. Ye Yuan melihat ke atas dan menemukan bahwa ada kepala manusia yang bergoyang samar di gunung. Sepertinya mereka semua adalah seniman bela diri yang benar-benar tenggelam di dalam ilusi. The Fasun Bright Moon Realm telah ada selama setidaknya 100.000 tahun. Bahkan jika dibuka sekali setiap 300 tahun, mayat yang dikumpulkan oleh Yellow Millet Mountain ini juga merupakan jumlah yang menakutkan. Lagi pula, setiap kali dibuka, akan selalu ada beberapa orang yang menyembunyikan mentalitas untuk menjadi beruntung, berpikir bahwa mereka dapat memperoleh murid surgawi matahari bulan. Tetapi pada akhirnya, mereka macet di sini. Keluarga Yue telah melarang murid-murid keluarga Yue memasuki Yellow Millet Mountain. Tapi setiap kali alam mistik terbuka, masih ada orang yang masuk. Kata Yue Mengli dengan ekspresi redup. Ada cukup banyak mayat berjalan yang adalah klannya. Dia secara alami merasa tidak enak di hatinya ketika melihatnya. Ye Yuan menghibur, mungkin setelah mendapatkan Sun Moon Heavenly Pupil, kita akan bisa menyelamatkan mereka. Layar cahaya berkedip. Ada orang-orang berjalan keluar dari dalam pembalikan Grand Array Yin yang lagi. Justru Han Tong dan rekannya. Mereka memasuki arai besar pertama dibandingkan dengan Ye Yuan, tetapi keluar bahkan lebih lambat dari Ye Yuan. Melihat Ye Yuan,
Ekspresi terkejut juga melintas di Han Tong dan rekannya, wajah-wajah. Han Tong menatap Ye Yuan dengan ekspresi tidak baik dan baru saja akan bergerak ketika layar cahaya berkedip lagi. Yue Lingyu juga keluar dari Grand Array. Han Tong diam-diam menyesali hal itu. Jika Yue Lingyu keluar sedikit kemudian, dia akan bisa bergerak untuk menangkap Ye Yuan. Artefak kuasi ilahi di tangan Ye Yuan, dia juga sangat tamak. Ayo pergi. Han Tong mendengus dingin, membawa semua orang, dan menghilang ke cahaya bulan. Di depan, gelombang-gelombang energi esensi yang kuat ditransmisikan dari waktu ke waktu. Jelas, Han Tong mereka semua sudah datang untuk berhembus dengan mayat-mayat yang berjalan. Tidak lama kemudian, Zhou Boping juga membawa Zhou Yan dan berjalan keluar dari dalam Grand Array. Melihat pada saat itu, orang juga bisa menentukan bahwa kekuatan Zhou Boping kemungkinan masih sedikit lebih rendah daripada Yue Lingyu. Mari kita juga berangkat ke puncak utama. Semua orang lebih berhati-hati, jangan jatuh ke dunia ilusi. Di Yellow Millet Mountain, pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi tidak dapat terbang juga, kita hanya bisa berjalan kaki. Selama 100.000 tahun, belum ada orang yang bisa berjalan di puncak utama. Juga tidak yakin apakah kita bisa mencapainya atau tidak. Yue Lingyu berkata dengan ekspresi yang sedikit serius. Di belakang mereka, masih ada banyak seniman bela diri dengan kekuatan tangguh yang bergegas membentuk formasi. Tetapi apakah mereka bisa keluar atau tidak harus bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Di dalam ruang ini, bahkan para ahli di tingkat Yue Lingyu mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Mereka juga serius tidak punya energi untuk peduli dengan orang lain. Sepanjang jalan, itu semua Zhou Boping dan Yue Lingyu, dua orang yang merintis jalan. Ye Yuan dan sisanya dengan senang hati menganggur. Tapi Ye Yuan menemukan bahwa pemandangan di pinggir jalan tampaknya persis sama. Itu tidak berubah sepanjang waktu. Dia terus memelihara jantung seperti dunia jantung monolit, dan bisa memastikan bahwa dia tidak melihat halusinasi. Tapi pemandangan di pinggir jalan memberi orang perasaan yang sangat tidak nyata. Sebenarnya, sejak memasuki realem Bright Moon Fasun, Ye Yuan terus-menerus merasa sangat aneh di dalam hatinya. Tapi di mana itu aneh, dia sendiri juga tidak bisa meletakkan jari padanya. Tepat pada saat ini, ekspresi Yue Lingyu tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak bagus, kita tampaknya telah jatuh ke dalam pengepungan yang berat." Ada beberapa aura yang sangat kuat. Zhou Boping merespons dengan hati-hati. Wajah Zhou Boping juga sangat suram. Mengangguk kepalanya, dia berkata kepada Zhou Yan, "Yan ada powerhouses Raja Surgawi di antara mayat-mayat yang berjalan. Dalam beberapa saat, saya mungkin tidak bisa membagi perhatian saya. Anda berhati-hati sendiri." Zhou Yan mengangguk dan berkata, "Yakinlah, kakek paman, Yan tahu bagaimana harus bertindak dengan tepat." Yue Lingyu tidak menoleh, tetapi menginstruksikan Yue Jianfeng, Ye Yuan dan Li akan diserahkan padamu. Iya, Yue Jianfeng berkata dengan suara serius. Segera, sekelompok besar siluet gelap muncul dengan tidak jelas di dalam hutan. Setiap aura bayang-bayang gelap ini sangat kuat. Bahkan ada dua yang sudah mencapai kerajaan surgawi. Wajah Yue Lingyu berubah dingin dan dia tiba-tiba menamparkan telapak tangannya. Gemuruh. Telapak Raja Surgawi, momentum yang mengesankan itu sangat mengejutkan, langsung membunuh serpihan besar bayangan gelap yang kekuatannya lebih lemah. Zhou Boping tidak pas untuk bermain biola kedua juga. The Fasun Flameheart Pupil tiba-tiba meletus, juga memusnahkan petak besar. Namun, mayat berjalan di sekitarnya terlalu banyak. Selain itu, mereka yang kekuatannya tangguh juga menghindari dua serangan mereka. Yue Jianfeng, Zhou Yan, dan Yue Mengli, masing-masing dari mereka mirip dengan menghadapi musuh besar, semua menunggu dalam pertempuran arai penuh. Apa yang akan kalian lakukan? Ye Yuan tiba-tiba berbicara, tampak sangat sumbang. Tatapan Zhou Yan menyapu dingin dan dia memaki, "Begitu banyak mayat berjalan, apakah kamu buta?" Berjalan mayat, di mana ada mayat berjalan? Ye Yuan berkata dengan tidak acuh. Yue Lingyu dan Zhou Boping tanpa sadar menjadi khawatir dalam hati, masing-masing menutup mata mereka, memutar energi esensi dan kekuatan jiwa ke batas. Ketika mereka membukanya lagi, masih ada banyak mayat berjalan di sekitar mereka. Ini bukan halusinasi. Tidak bisakah kamu melihat? Kita sudah jatuh ke dalam pengepungan yang ketat. Yue Lingyu berkata pada Ye Yuan. Dia agak tidak pasti saat ini, hanya apakah dia jatuh ke dalam ilusi, atau apakah Ye Yuan sendiri yang jatuh ke dalam ilusi. Zhou Boping berkata dengan sungguh-sungguh, bocah ini pasti jatuh ke dalam ilusi. Saat ini,
Musuh yang kuat ada di depan. Kita juga tidak bisa mengganggunya. Apakah dia hidup atau mati akan bergantung pada dirinya sendiri. Selesai berbicara, Zhou Boping melompat dan langsung menyerbu, berhadapan dengan kekuatan Raja Surgawi. Ekspresi Yue Lingyu berubah dan dia berkata kepada Yue Mengli, "Li Er, aku tidak punya waktu untuk mengurus kalian sekarang. Kamu menjaga Ye Yuan. Semoga kita bisa keluar dari pengepungan yang ketat." Selesai berbicara, Yue Lingyu juga tiba-tiba menyerang, bentrok bersama dengan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi lainnya. Dua Raja Surgawi yang kuat menyerang, momentumnya sangat mengejutkan. Tetapi masih ada lebih banyak lagi ahli lain yang saat ini sedang melotot seperti harimau yang sedang merajalela, yang sudah menerkam di sini. Tidak apa-apa, Kakak Yuan. Dengan Li Er di sini, aku tidak akan membiarkan orang menyakitimu. Yue Mengli diblokir di depan Ye Yuan dan berkata dengan tegas. Di sisi lain, ketika Zhou Yan melihat adegan ini, dia menggertakkan giginya sampai terdengar suara gerindra. Itu adalah sebuah ungkapan yang merupakan analogi tentang bagaimana mimpi kekayaan cepat berlalu. Ungkapan itu berasal dari sebuah kisah di mana setelah seorang pria selesai memimpikannya kekayaan, dia bangun dan menemukan bahwa millet kuning itu bahkan belum dimasak.